Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Fadilah Fikriani, kemudian Mas Hajar Sapri Muzakir, Mas Malik Fajar Al-Azaz, Mas Ibra Faru Reza Akbar, Mbak Bella Nurfanani, dan Mas Abdul Muiz. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah mengenai profil Unilever dan PT Unilever Indonesia. Unilever adalah perusahaan yang bergerak di bidang barang-barang konsumen rumah tangga dan makanan terbesar di dunia, dengan operasi di lebih dari 190 negara di seluruh dunia. Unilever didirikan pada tahun 1929 melalui penggabungan antara Lever Brothers dan Margarine Uni. Dalam penggabungan tersebut, Unilever menggabungkan keahlian dari kedua perusahaan tersebut dan terus-menerus berkembang hingga saat ini. Selanjutnya, PT Unilever Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang barang konsumen rumah tangga dan makanan yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1933 dengan nama Lever Zeep Fabrieken N.V. dan saat ini memiliki sejarah yang panjang dan sukses di Indonesia. Unilever Indonesia memiliki banyak merek terkenal di Indonesia yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia seperti sabun Lifebuoy, Pepsodent, sampo Sunsilk, sabun Rinso, dan lain sebagainya. Produk-produk tersebut sudah dikenal sejak lama dan telah menjadi pilihan konsumen Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Selain menghasilkan produk-produk berkualitas, Unilever Indonesia juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Misalnya, Unilever Indonesia telah menerapkan program Zero Waste to Landfill di seluruh pabriknya untuk mengurangi limbah dan dampak lingkungan. Selain itu, Unilever Indonesia juga melakukan program CSR atau Corporate Social Responsibility dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Selanjutnya, profil singkat. PT Unilever Indonesia memiliki 9 pabrik yang berada di Cikarang dan Rungkut dan memiliki 43 jenis produk domestik serta mendapatkan 11 penghargaan di tahun 2021 dan memiliki karyawan sebanyak 4.949 dan telah beroperasi di Indonesia selama 88 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan PowerPoint dari Fadilah, yaitu saya akan membahas sejarah PT Unilever. Penjelasan usaha perseorangan berawal dari pendirinya Lever S. Zeep Fabrieken N.V. pada tanggal 5 Desember 1933. Di tahun 1980, perseorangan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia, sebagaimana tercatat dalam akta nomor 171 oleh Notaris Kartini Muljadi SH tanggal 22 Juli 1980. Pada tanggal 30 Juni 1997, perseorangan mengalami perubahan nama menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Perubahan ini dicatat oleh Notaris Modofir Hadi SH dalam akta nomor 92 yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan nomor C2 min 1.049 HT titik 01.04 min TH titik 1998 tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara nomor 39 tanggal 15 Mei 98 tambahan nomor 2620. Bisnis perusahaan dibagi ke dalam dua divisi utama, yaitu Home and Beauty Personal Care dan Food and Refreshment. Produk Home and Beauty Personal Care kami yang mengutamakan manfaat dan inovasi telah dicapai dan digunakan oleh jutaan orang Indonesia setiap hari untuk membantu mereka berpenampilan lebih baik, merasa lebih nyaman, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, produk Food and Refreshment
kami dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi yang berasal dari sumber berkelanjutan dan terus dinikmati oleh lintas generasi di Indonesia dengan kehebatan rasa, keaslian, nutrisi, dan nilai yang ditawarkan. Nama saya Umis. Di sini saya akan membacakan materi ke-6 dan ke-7. Perkembangan usaha PT Unilever. Pada tahun 1933, PT Unilever mendirikan perusahaannya di Angke, Jakarta. Selanjutnya, pada tahun 1936, PT Unilever memperkenalkan sabun di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1982, PT Unilever melaksanakan penawaran umum perdana di BEI atau Bursa Efek Indonesia dengan mencatatkan sahamnya sebesar 15%. Selanjutnya, pada tahun 1990, PT Unilever mengakuisisi pabrik teh Sariwangi. Selanjutnya, pada tahun 1992, PT Unilever membuka pabrik es krim Oz di Cikarang. Selanjutnya, pada tahun 2001, PT Unilever mengakuisisi Kecap Bango. Selanjutnya, pada tahun 2008, PT Unilever pembukaan pabrik baru untuk skincare yang terbesar di Asia, yakni di Cikarang. Selanjutnya, pada tahun 2012, PT Unilever berhasil mencapai tujuan, yakni berhasil melipat gandakan bisnis dalam 5 tahun dengan nilai lebih dari 2,7 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2013, PT Unilever meluncurkan sabun cuci piring atau Sunlight. Dan selanjutnya, pada tahun 2014, PT Unilever meluncurkan program B2B. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Muiz. Di 2015, pembukaan pabrik ke-9 di Cikarang, lalu 2016 pemindahan kantor pusat ke Tangerang. Di 2017, saham perusahaan meningkat lebih dari 1.570 kali di BEI. Di tahun 2018, diinvestasikan aset pada kategori SPED pada 2 Juli 2018 dengan nilai transaksi sebesar 2,8 triliun. Pada 2019 memperoleh persetujuan pemegangan saham atas perubahan nilai dari Rp10 menjadi Rp2. 2020 meluncurkan kampanye Mari Berperan dengan komitmen 200 miliar untuk membantu masyarakat menghadapi pandemi COVID-19. Pada 2021 mendukung pemilihan ekonomi dengan mendonasikan 1.400 kabinet pendingin vaksin untuk mensukseskan program vaksinisasi, serta berpartisipasi dalam program vaksinisasi untuk karyawan. Baik, selanjutnya yaitu budaya atau gaya perusahaan. Yang pertama yaitu integritas. PT Unilever memegang teguh nilai integritas dalam bisnisnya. Perusahaan ini memastikan bahwa produknya diproduksi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu keterbukaan. PT Unilever membuka diri untuk menerima masukan dan saran dari konsumen, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan ini memastikan bahwa setiap masukan dan saran diterima dan dijadikan bahan untuk perbaikan produk dan proses bisnis. Yang ketiga yaitu keterlibatan. PT Unilever terlibat dalam memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan di masyarakat melalui program-program sosial dan lingkungan yang dilaksanakan. Lalu yang keempat, keberlanjutan. PT Unilever memiliki komitmen untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Perusahaan ini memastikan bahwa semua produk dan proses bisnisnya dijalankan dengan cara yang ramah lingkungan. Yang kelima yaitu kualitas. PT Unilever memastikan bahwa produknya memenuhi standar kualitas yang tinggi dan terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk. Yang keenam yaitu keuntungan. PT Unilever memastikan bahwa bisnisnya menghasilkan keuntungan sehat dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada sistem manajemen operasional perusahaan. Sistem operasional PT Unilever didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen operasional yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Beberapa praktik manajemen operasional perusahaan yang menonjol meliputi: yang pertama ada pengelolaan rantai pasok, yang kedua pengelolaan limbah, yang ketiga efisiensi energi, keempat program lingkungan dan sosial, kelima inovasi produk, keenam keselamatan dan kesehatan kerja, ketujuh penjualan dan pemasaran, kedelapan keuangan dan akuntansi. Selanjutnya ada studi kasus dalam sistem manajemen PT Unilever Tbk. Salah satu studi kasus PT Unilever dalam sistem manajemen operasionalnya adalah program Zero Waste
to Landfill. Program ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari limbah produksi perusahaan dengan mencapai nol limbah yang dibuang ke lahan pembuangan akhir. Untuk mencapai tujuan tersebut, PT Unilever mengadopsi pendekatan reduce, recycle dalam pengelolaan limbah produksi. Perusahaan ini melakukan evaluasi mendalam terhadap proses produksi dan menemukan cara untuk mengurangi limbah yang dihasilkan. Selain itu, PT Unilever juga mengembangkan teknologi dan infrastruktur untuk mendaur ulang dan memanfaatkan kembali limbah yang dihasilkan. Melalui program Zero Waste to Landfill ini, PT Unilever berhasil mengurangi limbah produksi yang dibuang ke lahan pembuangan akhir sebesar 97% pada tahun 2017. Hal ini juga berdampak positif pada lingkungan sekitar dan memperkuat komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Ada faktor kunci keberhasilan PT Unilever Tbk. Yang pertama adalah fokus pada inovasi. PT Unilever selalu berusaha untuk berinovasi dan menciptakan produk-produk baru yang memenuhi kebutuhan dan pengembangan yang besar, dan terus berinvestasi dalam teknologi baru untuk menciptakan produk yang lebih baik. Yang kedua ada kepedulian terhadap lingkungan. PT Unilever memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi lingkungan dan masyarakat sekitar dari dampak negatif yang dihasilkan oleh bisnisnya. Perusahaan telah mengembangkan program-program lingkungan yang efektif dan terukur seperti program Cleaner Production dan Sustainable Agriculture Program. Wah, maaf, ini ada salah dari bikin PowerPoint, nomor 3 nggak ada ya. Lanjut aja lah. Fokus pada kualitas. PT Unilever selalu berusaha untuk memberikan produk-produk berkualitas tinggi kepada konsumen. Dalam hal ini, perusahaan telah membangun sistem manajemen mutu yang kuat untuk memastikan bahwa produk-produknya selalu memenuhi standar mutu yang tinggi. Selanjutnya ada keunggulan operasional. PT Unilever memiliki sistem manajemen operasional yang efektif dan terukur, yang membantu perusahaan untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Dan yang terakhir, kemitraan yang kuat. PT Unilever memiliki hubungan kemitraan yang kuat dengan para pemasok dan pelanggan, yang membantu perusahaan untuk memperoleh bahan baku berkualitas tinggi dan memasarkan produknya dengan lebih efektif.